fisik ini ada 4. Yang pertama itu adalah inspeksi. Buka aja ya. Yang pertama itu adalah inspeksi, yaitu mengamati sebagian atau seluruh bagian tubuh pasien. Contohnya itu mengamati warna kulit, apakah dia mengalami anemis atau pucat, atau mungkin dia mengalami sianosis atau kebiruan pada ekstremitas ataupun bibir, atau mungkin dia mengalami terik, ya. Biasanya itu pada pasien yang mengalami hepatitis, ya, dia warnanya kuning. Kemudian yang kedua itu adalah palpasi, yaitu menekan bagian tubuh pasien untuk mengidentifikasi. Salah satu contohnya adalah suhu, ya kan, tekanan darah, dan juga mungkin pada bagian abdomen apakah dia mengalami nyeri atau tidak. Kemudian yang ketiga itu adalah perkusi. Perkusi itu adalah memukul dengan menggunakan ujung jari pada bagian punggung tangan untuk mengidentifikasi apakah ada gangguan. Biasanya itu pada organ dalam, baik toraks atau dada ataupun abdomen. Yang keempat itu adalah auskultasi, yaitu mendengarkan bagian dalam tubuh pasien, baik toraks atau abdomen juga, itu biasanya menggunakan stetoskop. Oke. Tindakan dalam pemeriksaan fisik umum itu sebenarnya dari awal kita sudah laksanakan, yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital, yaitu salah satunya. Yang kedua ini adalah untuk mengidentifikasi keadaan umum pasien. Ya, keadaan umum pasien itu bisa kita lihat dari wawancara, ya, wawancara apakah dia penyakitnya itu mengalami gangguan, misalnya dia mengalami nyeri, ya kan? Kita keadaan umumnya kita bisa tahu apakah tidak mengalami gangguan, ya, tidak mengganggu aktivitasnya, atau mengganggu aktivitas harian, atau mungkin dia butuh istirahat atau butuh bantuan orang lain. Ya, kalau butuh bantuan orang lain itu keadaan umumnya itu berat. Kalau dia butuh istirahat sedang. Kalau dia tadi Ibu bilang mengganggu aktivitas harian, misalnya dia untuk bekerja pun nggak sanggup, ya kan, ibu ini, ya kan, dia terganggu, atau mungkin dia mandi nggak sanggup, itu namanya ringan. Kalau dia tidak mengalami gangguan, itu berarti dia dalam keadaan sehat. Kemudian yang kita ukur adalah tingkat kesadarannya. Nah, tingkat kesadaran itu kita lihat juga dari anamnesa. Anamnesa itu maksudnya tadi kan Ibu udah cerita, anamnesa itu adalah wawancara, ya, dengan berbicara kepada pasien. Jika pasiennya kooperatif, misalnya kita tanyakan, selamat pagi Pak, coba selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Apa keluhannya? Apa keluhannya Pak? Apa aja Pak, apa kalau usah tidur? Sakit, apa yang sakit Pak? Dadanya ya Pak. Berarti dia pasiennya kooperatif, maka tingkat kesadarannya itu adalah komposmentis, ya. Kemudian jika dia tidak berespon, maka kita beri rangsangan nyeri pada bagian dada dan juga betis, ya. Ada tulang dada, maaf ya Pak, kita tekan. Kalau dia berespon, menunjukkan perhatian, maka tingkat kesadarannya itu apatis. Walaupun dia tidak berkomunikasi, kita beri rangsangan nyeri dengan menekan pada ujung tulang iganya, ujung sternumnya, atau mungkin pada pangkal betisnya kita tekan. Kalau dia berespon, maka tingkat kesadarannya apatis. Kalau dia misalnya kita beri rangsangan nyeri, dia menunjukkan perhatian, tapi kemudian dia tidur lagi, ya, itu namanya tingkat kesadarannya somnolen. Itu kan nggak catat, dicatat ya, nanti Ibu tanya harus tahu ya. Yang Ibu bilang dari diingat apa enggak? Biar Ibu tanya lagi nih. Jadi dicatat ya, jangan dicatat. Kenapa? Komposmentis tadi apa? Tingkat kesadarannya normal, kooperatif jika ditanyakan. Jika tidak berespon, maka tingkat kesadarannya kita beri rangsangan nyeri dulu, ya. Kalau dia pada saat kita beri rangsangan nyeri dengan menekan ujung sternum, tulang menekan
ujung tangan kita ini apa namanya ini? Nah, ini. Pada sternum tulang iganya, jika dia memberi respon, itu namanya tingkat kesadarannya apatis. Walaupun dia tidak berespon, cuman dia menunjukkan dia ada merasakan nyeri. Kalau dia berespon tapi kemudian dia tidur lagi, nah itu tingkat kesadarannya somnolent. Udah. Kemudian jika sama sekali tidak berespon, itu tingkat kesadarannya bila diberi rangsangan nyeri, dia sama sekali tidak berespon, tingkat kesadarannya soporos. Kemudian kita cek lagi tingkat kesadarannya dengan cara memberikan refleks korneal. Refleks korneal itu memberikan rangsangan pada sklera. Sklera itu adalah warna putih yang ada pada mata, ya, dengan menggunakan kapas gulung, ya, kita beri kapas gulung. Nah, ini kita sentuhkan pada ujung skleranya. Kalau dia ada refleks kornea itu berefleks kedip, ya. Kalau dia berkedip, maka tingkat kesadarannya soporokoma. Kalau dia no respon sama sekali, maka tingkat kesadarannya adalah koma. Itu untuk penilaian tingkat kesadarannya, ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan untuk tingkat kesadaran. Sebelumnya Ibu mohon maaf, tadi kita harusnya persiapan alat dulu, ya. Persiapan alatnya di sini ada, ini namanya apa? Pernah lihat ini enggak? Ini namanya garpu tala, ya. Jadi kita caranya menggunakannya dengan menggetarkan, tapi ini tidak boleh menyentuh pada saat kita memegang, tidak boleh menyentuh kedua penala garpu tala, harus di bawah. Kemudian kita letakkan pada dahi atau tulang mastoid di sini. Kita tanya pasien apakah merasakan getaran atau dengungan, atau mungkin di tulang dahi kita tanyakan apakah dia bisa merasakan dengungan atau getaran pada kedua telinga. Ya, itu nanti bisa kita pelajari, ya. Ini namanya garpu tala. Kenapa ini banyak? Di sini ada banyak hertznya, ya. Semakin tinggi, maka semakin tinggi juga kesensitifan kita pada saat mendengar. Makin kuat pula getaran dan juga dengungannya. Ya. Kemudian ini ada stetoskop, ya. Yang ini bagian diafragma, yang ini bagian bel. Ya, yang biasa kita menggunakan diafragma. Kemudian ini ada meteran, lalu ada tisu, kemudian ini ada garpu tala. Garpu tala ini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi refleks otot, ya, refleks otot. Misalnya pada otot bisep, ketika diberikan perkusi dengan menggunakan refleks ini, dia maka mengalami fleksi siku. Kemudian ini apa? Ini pen light. Ini ada Nirbecken. Kemudian ini ada bak instrumen yang isinya ada tang spatel. Tang spatel. Tang spatelnya harusnya sudah dipasang. Tang itu lidah bahasa Inggrisnya. Siapa jawab bahasa Inggris ini? Tang itu tomoe atau spatel lidah boleh lah bahasa Indonesianya. Jadi tang spatel harus ada kasanya, ya. Kemudian ini apa? Kom, ya. Tempat kapas gulung untuk refleks kornea tadi. Kemudian ada kasa. Oke. Kemudian setelah itu kita jelaskan tujuan prosedur kepada pasien. Seperti biasa kita komunikasi dengan pasien. Selamat pagi, Pak. Selamat siang, Pak. Nama saya Suster Wirda. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik umum untuk mengidentifikasi apakah Bapak mengalami gangguan atau tidak. Apakah Bapak bersedia? Baik, terima kasih. Kemudian kita akan cuci tangan. Biasa, ya. Cincin dibuka, ya.
Miskun, prinsip pemeriksaan fisik ini bersih ya. Oke, kemudian kita lakukan pengkajian keadaan umum pasien tadi ya. Keadaan umum pasien kita tanyakan, Bapak tadi kemari sama siapa Pak? Sama keluarga ya, dibantu. Kemudian apakah nyeri yang Bapak rasakan itu mengganggu aktivitas? Dan Bapak butuh bantuan ya. Berarti keadaan umumnya itu adalah berat ya. Tadi kan ada karakteristiknya tidak mengalami gangguan, kemudian ringan itu mengganggu aktivitas harian, kemudian sedang itu dia membutuhkan istirahat, kemudian 4 itu membutuhkan bantuan orang lain ya, maka tingkat keadaan umumnya itu adalah berat. Kemudian kita cek tingkat kesadaran pasien. Pada saat kita berkomunikasi kita sudah bisa apakah dia kooperatif. Pada saat kita tanyakan, nama Bapak siapa? Muhammad Rizky. Nah, itu adalah orientasi orang, artinya dia tahu, mengenal dirinya sendiri. Kemudian Bapak sekarang ada di mana? Di rumah sakit. Nah, ini adalah orientasi tempat. Kemudian sekarang tanggal berapa Pak? Tanggal 15? Hah? Bulan? Bisa ditanyakan nih, dipertanyakan ya. Tanggal bulan tahun berapa nih Pak? Atau Bapak lahir tanggal berapa? Bulan berapa dan tahun berapa? Saya lahir tanggal 24 bulan 6 tahun 2000. Sama ya Pak. Jadi itu orientasi waktu. Jadi ada 3, orang, tempat, dan waktu. Nah itu harus kita identifikasi. Berarti ini tingkat kesadarannya apa? Ketika dia orientasinya baik, maka tingkat kesadarannya itu adalah kompos mentis. Nah tingkat kesadaran tadi udah Ibu jelaskan ya. Ada kompos mentis, ada apatis, kemudian ada somnolen, ada soporos, ada soporokoma, dan ada koma. Itu tadi udah Ibu jelaskan. Kemudian kita langsung melakukan pemeriksaan dari kepala. Dari kepala yang kita lihat itu adalah warna rambut, kemudian kebersihannya. Kenapa Bu warna rambutnya Bu? Misalnya pada anak warna rambutnya agak pirang, pirangnya dia tidak bercahaya, itu bisa jadi dia mungkin mengalami gangguan gizi, kurang gizi. Ya. Kemudian kebersihannya, kemudian kita lihat juga apakah ada benjolan. Ya. Inspeksi ya, melihat dulu. Kita lihat dulu kepalanya, kesimetrisannya, apakah ada benjolan, apakah ada benjolan itu tumor namanya ya bahasa latinnya, atau lesi atau luka ya, mungkin dia ada benturan, kita harus tahu ya. Kemudian kita lakukan palpasi ya, kebersihan tadi satu lagi yang kita lihat, kebersihan. Kemudian palpasi, kita raba apakah ada benjolan ya, ini bukan kusuk ya. Kemudian atau dia mengalami nyeri pada saat sakit Pak? Tidak ya. Nah itu termasuk palpasi ya. Kalau perkusi nggak mungkin kita pukul kan? Sakit Pak? Ya sakit lah orang dipukul. Ya, jadi untuk kepala hanya inspeksi dan palpasi aja. Kemudian kita lihat dari mata. Yang kita lihat matanya itu adalah kesimetrisannya. Kemudian kita lihat konjungtivanya ya. Konjungtiva itu yang merah yang di bawah mata, dengan cara menarik dengan bukan gini nariknya, pakai jempol. Permisi Pak. Melihat apakah ada tanda-tanda anemis, pucat, artinya apakah dia mengalami kurang darah ya. Ini tampaknya normalnya itu adalah kemerahan, pink kemerahan ya. Kalau merah kali pun bahaya juga ya kan. Ya. Tadi kemudian kita lihat apakah ada benjolan, apakah skleranya. Sklera yang mana tadi Bu bilang yang warna putih.
apakah skleranya berwarna putih atau mungkin berwarna kuning atau ada ikterik atau mungkin ada perdarahan ya, kemerahan. Kemudian kita lihat dari pupil ya. Pupil dengan menggunakan ini apa namanya? Pen light. Mengidentifikasi apakah pasien memiliki refleks pupil normal. Refleks pupil ketika diberi rangsangan nyeri dia akan mengalami kontriksi. Itu pengecilan. Pupil itu ini kan ada mata hitam. Di tengahnya itu ada hitam lagi. Nah, itu pupil namanya. Ya, kalau orang biologi tahu nih, ya. Caranya itu, Pak buka matanya ya, Pak. Kita lihat. Ketika diberi rangsangan cahaya, maka pupil secara otomatis itu akan mengalami kontriksi atau pengecilan. Nanti kalian bisa contohkan. Biasanya kalau pasien yang mengalami kematian batang otak, pada saat diberi rangsangan nyeri, pada saat diberi rangsangan cahaya itu dia mengalami dilatasi, pelebaran, bukan malah kontriksi. Normalnya kontriksi ya. Jadi normalnya ini adalah kontriksi pupil, matanya normal. Kemudian kita minta pasien untuk membaca. Oh tadi lupa ibu, koran ya, dengan jarak mata normal 30 cm atau 1 roll. Pak bisa minta tolong dibaca Pak. Yang ini Pak. Karena ini nih yang dari Padang. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Barat memberikan pelayanan dari aplikasi pustaka digital. Oke, terima kasih Pak. Berarti normal ya. Kalau dia tidak normal, kita bisa lakukan pemeriksaan selanjutnya, itu pemeriksaan menggunakan Snellen chart. Nah ini sudah normal ya, karena dia bisa membaca dengan jarak mata normal 30 cm. Kemudian dari hidung, Pak bisa dibuka maskernya biar saya tutup masker saya. Gantian ya kan? Ini kita lihat apakah ada kesimetrisannya. Kemudian apakah bentuknya normal ya. Biasanya kan pada pasien yang dengan labioskizis atau labiopalatoskizis, pasien sumbing ya. Labio itu bibir. Ya. Skizis itu penyakitnya ya. Jadi sumbingnya pada bibir aja. Kalau labiopalatoskizis dia sampai ke langit-langit. Ya. Ini kan biasanya kalau ke langit-langit dia akan nyambung ke hidungnya. Kita lihat apakah ada lesi, apakah pertama kesimetrisan, ya kan, bentuknya normal. Kemudian apakah ada lesi, kemudian apakah ada benjolan atau nodul. Ya. Kemudian bisa kita dengan menggunakan pen light dari kebersihan hidungnya. Mohon maaf ya Pak. Nah, kita lihat apakah ada benjolan seperti itu. Itu nengoknya gini kali ya. Anggaplah seperti itu ya. Kemudian kita palpasi. Sakit Pak. Kita raba. Kemudian dari mulut, maaf ya Pak. Kita lihat mulutnya, kesimetrisannya lagi. Simetris itu artinya ada sama kiri dan kanan, atau sama kiri dan kanan. Kalau atas sama bawah kan beda ya, kiri dan kanan. Jadi kalau kita membahas tentang kesimetrisan itu adalah sama nggak kiri dan kanan. Sekali lagi kita lihat apakah ada benjolannya, apakah ada lesi, ya. Kemudian dari gigi, nah bagaimana kebersihan giginya? Apakah ada karies gigi? Coba apa? Kenapa dek? Nggak apa-apa, biar saya nanti yang menjelaskan pada bapak. Apa? Ya. Jadi kebersihan giginya ini masih ada seperti karies gigi ya. Nanti bisa di scaling ya di dalam itu ya. Kemudian lidah, di lidah. Coba Pak buka lidahnya. Ya kebersihannya bagaimana? Udah turunkan Pak. Kemudian kita buka. Kenapa? Ya, itu. Kemudian selanjutnya leher, telinga ya. Kita lihat telinga, bentuknya, kesimetrisannya, apakah ada benjolan atau apakah ada lesi. Ya. Bisa dengan menggunakan pen light, kita lihat kebersihannya. Ini sih ya Pak, ini ada sedikit gatal atau apa itu Pak? Ini Ah ya apa itu?
Kenapa dia tuh? Dah. Kalau di sakit. Oh sakit. Nah, itu juga menjadi pertanyaan apakah bisul? Gak bisa. Nggak bisul. Mungkin jerawat. Bisa jadi jerawat. Itu agak kayak luka saya lihat. Iya, Pak. Iya. Iya, mungkin jerawat itu. Iya. Oke ya, kemudian telinganya normal ya Pak. Kemudian leher, ya. Leher kita lihat apakah ada pembesaran kelenjar tiroid, pembesaran kelenjar getah bening, atau peningkatan tekanan vena jugularis. Vena jugularis itu vena yang ada pada leher, yaitu membesar apa tidak dia. Biasanya normalnya tidak terjadi pembesaran ya, baik tekanan vena jugularis, kelenjar getah bening atau kelenjar tiroid. Ya, kalau vena jugularis biasa kalau kalian menjerit, gitu kan, ada dia venanya keluar. Nah, biasanya itu pasien kalau mengalami gangguan jantung, itu vena jugularisnya membesar. Kita lihat di sini, maaf ya Pak, di kirinya, nah ini kan tidak mengalami pembesaran ya. Sini, kemudian ini tidak ada, berarti normal. Kemudian kita lakukan palpasi, ya. Palpasi, apakah dia mengalami nyeri? Sakit Pak. Kemudian trakeanya kita raba, apakah sakit Pak? Tidak ya. Nah, untuk kepala sudah selesai. Ada pertanyaan? Banyak kan? Ini adalah pemeriksaan fisik secara umum yang dasar yang harus kalian pahami ya. Ada pertanyaan nggak? Di sini. Tidak ada? Ya itu kita catat. Kan kita lakukan pemeriksaan fisik. Bisa jadi itu mungkin ada tumornya. Nah, tumornya itu apakah jinak atau ganas? Kalau untuk mengetahui tumornya itu jinak atau ganas, kita harus melakukan aspirasi biopsi. Ya, untuk mengidentifikasi cairan yang ada di benjolannya itu ganas atau tidak, harus lakukan pemeriksaan lab. Ya. Ada lagi? Dari kepala aja kita udah tahu ya kan, banyak penyakit-penyakit yang mungkin timbul ya pada pasien. Kemudian kita lanjutkan ke toraks. Toraks atau dada. Nah, di dada ini ada apa? Ada apa aja di sini? Payudara. Ya kan? Kemudian apa lagi? Di dalamnya ada apa? Jantung. Kemudian apa lagi? Paru. Nah, ini harusnya kita buka, tapi nggak usah ya. Nggak usah ya, dia malu. Mohon maaf untuk pemeriksaan fisik umum, sebelumnya kita harus jaga privasi ya dek. Jaga privasi dengan menutup sampiran. Ini sampirannya, itu tuh. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan fisik, ini kan baju dibuka, ya kan. Tapi jangan celana jangan dibuka lah, ya kan. Bahaya pula ya kan. Sebaiknya pada saat kita melakukan pemeriksaan fisik, biasanya perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, ya. Oke, inspeksi kita lihat kesimetrisannya lagi-lagi, bentuk dadanya, ya bentuk dada ada pigeon chest, ya pigeon chest dada burung, ya, atau flail chest dada cekung, gini, ya. Atau mungkin kiposis, nah kiposis. Kemudian kita lihat lagi lordosis atau mungkin skoliosis. Skoliosis itu yang dia bentuk tulang belakangnya miring. Ada nggak kalian punya teman yang seperti itu, bentuk tulang belakangnya miring? Jadi berdiri pun dia miring dia gini. Kalau kiposis dia dadanya ke depan. Kalau lordosis kebalikannya, skoliosis dia miring. Ada teman saya yang skoliosis, perawat. Oke. Kemudian dari inspeksi sudah, kemudian kita lakukan palpasi. Tadi kan inspeksi udah, kemudian palpasi. Palpasi yang kita raba itu apakah dia mengalami
nyeri pada saat kita lakukan palpasi. Atau yang kedua itu adalah palpasi premitus taktil namanya. Palpasi premitus taktil itu adalah dengan kedua telapak tangan kita diletakkan kepada kedua dada pasien. Gini. Premitus taktil ya, dari atas. Pak, sebutkan 77. 77. Nah, kita pasti akan merasakan getaran yang sama antara kiri dan kanan. Ya, 77 karena kata-kata 77 itu kan menimbulkan getaran. Kalau tidak terjadi ada salah satu bagian dada tidak teraba getaran, itu bisa jadi ada penumpukan cairan atau mungkin ada tumor di situ. Jadi kita sebutkan, Pak. 77. 77. Oke. 77. Oke. 77. Ya, dari sini, ini, kemudian sampai ke dada. Ini dada ya, sampai sini itu dada. Kemudian anterior, itu juga dengan posterior ya. Posterior juga, Pak. Ini sih bisa duduk, Pak. Kita pasti untuk menyebutkan 77. 77. 77. Oke. 77. Oke, itu premitus taktil ya. Kemudian palpasi pengembangan dada, ya, palpasi pengembangan dada dengan meletakkan kedua tangan kita pada dada pasien, ya, dan harus sejajar ya. Minta pasien untuk menarik napas dan pastikan tapak tangan kita tidak tetap pada dada pasien. Tarik napas, Pak. Normalnya dia akan tertarik 2 cm kira-kira paling jauh. Ya. Jadi pada saat tarik nafas tertarik 2 cm, kemudian kembali lagi. Gitu, ya. Karena dia nggak pakai ini, karena dia pakai baju kita nggak nampak. Gitu juga dengan ininya ke bagian depan. Ya, pada saat dia tarik nafas keluarkan. Nafas, keluarkan. Ya, itu bisa kalian praktikkan. Kemudian palpasi sudah, kita lakukan auskultasi. Kenapa Bu nggak perkusi dulu? Karena di toraks ini ada jantung. Pada saat kita lakukan auskultasi bisa mengganggu irama jantung. Jadi kita harus lakukan auskultasi dulu, baru perkusi. Jadi ketika kita melakukan auskultasi, misalnya kita perkusi dulu nih ya. Perkusi ini kan mengganggu irama jantung pada saat kita ketuk. Ya kan? Pada saat kita ketuk nanti bahayanya kita bilang dia mengalami gangguan, padahal ternyata karena baru kita lakukan tindakan perkusi tadi, maka auskultasi dulu yang kita lakukan. Ya, tindakan auskultasi itu, tadi lupa Ibu ya, inspeksi pada bagian dada itu adalah bisa kita lihat inspeksi ictus cordis. Apakah terlihat denyutan jantung pada apeks jantung? Apeks jantung itu ada di sela iga kelima mid clavicula. Mid clavicula ini tulang ini, apa namanya? Tulang ini sini, mid itu di tengahnya, sela iga kelima. Jadi iga itu tahu ya, di sini kan kayak ini ya, selanya, bukan jangan di tulangnya, di selanya. 1, 2, 3, 4, 5. Biasanya sejajar dengan mamae ya, mid clavicula di sini. Kita lihat apakah ada denyut jantung. Denyut jantung, pulsasi itu denyutan, apakah terlihat pulsasi. Kemudian palpasi yang kedua, kemudian bisa dipalpasi di sininya. Apakah teraba atau tidak? Normalnya akan teraba pulsasi apeks ictus cordis. Ya, untuk palpasi. Kemudian auskultasi dengan menggunakan stetoskop. Ini diangkat aja karena nggak harusnya langsung gitu ya kan.
Nah, kita dengarkan pada sepanjang nih, dari sini ya. Tarik nafas, Pak. Nah, apa di sini yang kita dengarkan? Apakah terdengar bunyi crackles atau mungkin wheezing? Crackles itu misalnya kita gesekkan rambut kita, coba gesek rambutnya. Nah, kayak gitulah bunyinya. Itulah bunyi crackles pada saat kita auskultasi. Ada pasien yang mengalami misalnya pneumonia, ada cairan di parunya. Jadi terdengar bunyi gitu kayak kita menggesek rambut kita. Kemudian wheezing. Wheezing itu bengek. Nah, seperti pasien yang mengalami asma, ya, dia mengalami penyempitan pada saluran nafas, maka bunyinya ada seperti bunyi gitu dia kan. Bunyinya seperti siulan. Bukan siulan ya. Bukan siulan, tapi siulan. Gimana gue bilangnya? Tarik nafas, Pak. Nah, kita dengarkan sepanjang sela iga sampai ke batas sternum. Lagi, Pak. Nah, baru ke sini sampai ke sini. Mid axilar. Ya. Sampai ke mid axilar. Begitu juga dengan sebaliknya. Di belakang begitu juga. Permisi, Pak, bisa duduk, Pak. Ya. Ini, tarik nafasnya, Pak. Tarik nafasnya, Pak. Lagi. Begitu juga sebaliknya ya, sampai ke mid aksila. Aksila itu ketiak ya, mid itu tengah. Ya, ini. Kenapa ini nggak dibuat? Kenapa nggak di tengah? Kalau di depan bisa di tengah ya. Kalau di belakang ini ada tulang skapula. Tahu ya, tulang skapula, tulang belikat. Yang di belakang ini nggak mungkin kita mendengarkan di tulang, dia akan terganggu. Kita tidak akan bisa mendengarkan gangguan atau bunyi pada paru-paru. Ya. Oke, selanjutnya auskultasi kita lakukan perkusi. Perkusi itu untuk mengidentifikasi batas jantung. Sebenarnya ini tidak perlu sih. Jadi caranya kita lakukan pengetukan. Jadi bukan gini, tapi ini yang bergerak. Ya. Pergelangan tangan kita. Kemudian ini jari tengah. Ada lain. Tadi kan kayak ada isinya ya kan, itu resonan namanya. Tiba-tiba keluar kayak tadi kan kayak nggak ada isi kan, kayak di dalamnya kosong kan, gitu kan. Itu paru-paru, ya. Kemudian pada saat kita temukan kok kayak nggak ada isi ya, itu timpani namanya. Berarti udah masuklah hati. Hati itu bagian dari abdomen, maka hati itu sebelah kanan, ya. Udah sampai batas hati, kita naikkan 2 cm ya. Kemudian kita dengarkan ke arah kiri untuk mengetahui batas jantung sebelah kiri ya. Nah, itu dia. Jadi normalnya itu nanti kalian bisa lihat, kalau untuk hati dia 7-12 cm panjangnya. Ini hati di sini. Ada pertanyaan? Jadi untuk perkusi itu biasanya untuk mengidentifikasi batasnya aja. Oke. Kemudian kita masuk ke abdomen ya. Udah, toraks sudah ya. Ini abdomen. Abdomen pertama inspeksi lagi, lihat kesimetrisan kiri kanan, lihat apakah ada pembesaran ya, hepatomegali. Contohnya pada pasien
yang mengalami pembesaran pada hati, misalkan besar ya perutnya, atau mungkin bisa dilihat dari apakah dia nampak kayak urat-uratnya itu ya kan, namanya spider navy. Pernah nggak kalian lihat orang yang besar perutnya keluar urat-uratnya itu? Nah itu namanya apakah ada spider navy. Spider, tahu ya spider itu apa? Laba-laba ya kan. Nah, kemudian apalagi yang dilihat? Apakah ada lesi ya kan? Apakah ada memar? Mungkin dia baru bertumbuh ya kan sama kawannya ya kan. Kok tahu deh, sering ya. Enggak. Kemudian palpasi ada dua, ada palpasi nyeri tekan dan nyeri lepas. Ketika kita palpasi ini, kita naikkan, ini kan udah sampai habis batasnya ya kan, jadi kita tekan, naikkan, teraba atau tidak hati tadi ya, teraba atau tidak. Kemudian nyeri lepas, sakit pak, pada saat kita tekan sakit pak, tidak. Jadi maka tadi palpasi salah satu fungsinya adalah dengan mengidentifikasi untuk apakah ada mengalami nyeri ya. Kemudian untuk abdomen banyak kali ya. Sama dia, kalau abdomen kita auskultasi dulu ya, auskultasi bising usus ya. Kita bagi 4 kuadran ya, kita bagi 4 kuadran, ambil dari umbilikus itu pusat, tarik, kemudian tarik dari umbilikus bagian horizontalnya ya, jadi pusatnya ada di umbilikus ya. Kita tarik, kemudian sampai ke bawah, kemudian kita tarik lagi yang horizontal ya. Baru ini kita bagi menjadi 4 kuadran. Kuadran kanan atas, ini kanan atas, kuadran kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Kemudian kita dengarkan bising ususnya ya, kayak ini, dengarkan. Dia kayak bunyi cacing, krek krek krek, nah gitu ya. Krek krek krek, bunyinya kan gitu ya kan. Normalnya itu adalah 5 sampai 12 kali per menit. Jadi kita dengarkan krek 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 sekali, krek 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 10 kali. Kayak bunyi cacing. Yang bilang kan itu biasanya cacing ya. Sekarang jangan lagi ya, itu bising usus namanya. Mari buka kopean lagi, udah sampai mana kita ini? Tadi kan kita udah lakukan perkusi ya kan, untuk hati ya, perkusi midclavicula. Setelah iga kelima kita dengarkan, jika terdengar bunyi timpani, nah kita dengarkan tut berapa sampai berapa senti. Ini hati udah normalnya tadi 7 sampai 12 cm ya. Biasa mulai dari setelah iga kelima, 1, 2 dari atas nih ya, 1, 2, 3, 4, 5 dari sini di bawahnya ya. Jadi sampai terdengar bunyi dalnes itu redup, itu berapa sentimeter? Normalnya 7 sampai 12 cm ya. Itu untuk mengetahui apakah pasien mengalami pembesaran kelenjar getah bening. Oke. Dari toraks abdomen ada pertanyaan? Sedikit kan? Sedikitnya banyak ya. Kemudian ke ekstremitas ya. Ekstremitas itu ada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Ekstremitas atas itu tangan, ekstremitas bawah itu kaki. Yang kita lihat itu apakah ada udem. Udem itu apakah ada pembengkakan. Ya, lihat apakah ada pembengkakan.
ya, biasanya pada pasien hipertensi atau mungkin karena ke jantung. Kemudian dari kuku, ya, inspeksi kukunya, apakah dia kebersihannya bagaimana, kemudian bentuknya, kemudian apakah ada kelainan, contohnya clubbing finger. Clubbing finger itu dia kayak cembung berwarna biru, ya, clubbing finger cembung itu biasanya pasien jantung, ya. Kemudian untuk ini edema ekstremitas bawah, kita lihat apakah edema, kemudian kita bisa palpasi piting edemanya. Piting edemanya bisa kita lihat, misalnya kan bengkak nih, kan kita tekan, kira-kira berapa senti itu kedalamannya. Pernah lihat orang yang bengkak nggak? Hipertensi neneknya, nggak pernah? Nggak pernah lihat edem? Bengkak kakinya pernah nggak? Ibu hamil kan ada yang bengkak kakinya. Ya, itulah dia. Itu namanya udem, bengkak. Kita tekan, kira-kira berapa senti kedalamannya? Itu yang kita ukur, ya. Itu biasanya pasien yang mengalami udem mungkin karena jantung atau mungkin tidak ada mobilisasi dia diem aja, kayak kita misalnya perjalanan jauh nih ya, kalau ibu kampung Sidimpuan ke ini, ke Binjai, itu bengkaklah kaki ibu tuh. Itulah bengkak juga ya kan, karena tidak ada mobilisasi, tidak ada pergerakan, ya. Kemudian kita lihat lagi apakah ada kebiruan pada ujung ekstremitasnya, sianosis ya, atau mungkin anemis, pucat, atau pada saat kita palpasi dingin nggak, bisa jadi mungkin dia kurang makan atau mungkin grogi ya, enggak ya, atau mungkin kurang cairan, atau mungkin tekanan darah rendah. Apakah berkeringat juga bisa menjadi catatan aja lah, bukan menjadi tangan saya berkeringat, saya pun tipe tangan saya berkeringat, jangan jadi ya Allah aku jantung woi gimana ini, jangan gitu, hanya catatan aja. Jadi pemeriksaan fisik ini dasar, utama, dan harus dilakukan. Telinga ya, pemeriksaan telinga. Ini tadi ada pemeriksaan pendengaran. Tadi kan kita pendengaran seperti kita ngomong biasa, dia berespon kan. Nah, kemudian pemeriksaan Weber yang pertama. Ya, Weber itu pastikan yang memeriksa itu normal, tidak ada mengalami gangguan telinga. Ya, kita getarkan ujung penala garputala, kita letakkan pada tengah dahi pasien, sama nggak kiri dan kanan getaran atau dengungannya, mana lebih terdengar, kiri atau kanan, atau ini kurang besar nih? Ada terdengar apa-apa? Nggak terasa ya? Ini 288 nih. Mas 12. Ini ada tulisannya nih, bisa ditengok. Ini Mas 12. Kita getarkan. Sama kiri kanan? Sama. Jadi kenapa kanan yang dipegang? Iya. Sama nggak kiri kanan? Sama. Normalnya itu sama, kita dengarkan kiri kanan. Artinya normalnya tidak ada lateralisasi, ya. Kalau dia tidak normal bisa, misalnya dia mendengar ke kanan, namanya lateralisasi kanan hasilnya. Kalau terlalu terdengar ke kiri, lateralisasi kiri, ya. Itu untuk tes Weber. Tes yang kedua itu Rine ya. Tes Rine kita letakkan ujung ini apa nih? Ujung. Getarkan ujung penala, letakkan garputala di tulang mastoid. Di belakang telinga tuh coba ada tulang kan? Nah, bukan tulang kelen itu yang di rumah itu, tulang siapa itu namanya? Nah, itu bukan ya, lain. Letakkan di tulang mastoid. Angkat tangannya kalau, bentar ya, ibu lupa mengkomunikasikannya. Pak, kalau bapak merasakan getaran atau mendengar dengungan, angkat tangan, ya. Kemudian kalau tidak dengar, turunkan. Ngerti? Kemudian saya akan mengarahkan ke telinga. Kalau terdengar lagi angkat tangan, kalau tidak terdengar lagi turunkan. Kemudian kita yang sendiri yang mendengarkan. Ya, kita yang normal ya. Saya pemeriksa yang normal,
Kalau memang masih ada dengungan, dibilangnya nggak ada lagi, ternyata ada, berarti tes Rina positif, tidak normal dia. Karena kan saya normal, kenapa dia nggak dengar saya dengar? Nah gitu. Jadi pastikan kita yang normal, jangan pula dituduh. Berarti ibu nggak bisa ya. Udah ngerti Pak? Jadi bapak nanti kalau mendengarkan getaran atau mendengarkan dengungan atau merasa getaran, angkat tangannya. Kalau udah nggak lagi merasakan getaran atau mendengar dengungan, turunkan tangannya. Kemudian saya arahkan lagi ke telinga bapak. Kalau bapak rasakan, angkat tangan. Kalau nggak lagi, turunkan. Ngerti Pak? Ya, kita mulai ya Pak. Aduh, ini ya. Kena pula ke bantal. Nah, ibu tidak mendengar lagi, berarti sama pendengaran kami, berarti tes Rina negatif. Itu hasilnya. Oke. Kemudian untuk refleks. Nah, untuk refleks itu adalah untuk mengidentifikasi kekuatan otot. Ya. Ini pertama caranya untuk bicep ya. Otot bicepnya yang di depan ini, tricep yang di belakang. Kita letakkan dengan rileks ya, kondisi jangan nggak apa-apa dek, rileks saja ya. Kita letakkan jempol kita di otot bicepnya, kemudian kita, nah normalnya fleksi siku tadi terasa ya. Itu fleksi siku. Kemudian untuk tricep bisa duduk Pak. Nah ya, arah sana aja Pak, biar saya sana, biar nampak kawan. Arah sini. Sini, agak depan sedikit bisa? Takut jatuh, enggak kan? Oke. Ini kita letakkan di otot tricepnya. Tricep yang di sini deh. Nah iya. Relax saja deh, relax ya kan? Nah, normalnya ekstensi siku. Pada saat ini tadi fleksi siku. Jempolnya kok sakit sebetulnya. Kemudian ini plantar, patelar ya. Nih. Normalnya ekstensi lutut, begitu juga dengan sebaliknya. Nih, ekstensi lutut ya. Kemudian ini Achilles ya. Achilles di sini bisa kita, ini kan, yang ini ya. Sebenarnya kita letakkan, dia kan terasa ekstensi ujung-ujung jari. Nah. Kemudian berbaring Kak, refleks plantar. Plantar. Pos kakinya bisa dibuka deh. Diciumnya. Udah pegang aja dan dibuang-buang. Jatuh. Pegang. Normalnya dia fleksi jari ya. Fleksi jari ya. Refleks Babinski negatif. Kalau Babinski itu kalau bayi dia malah gini dia. Kalau kita seperti ini. Oke, selesai. Pak, terima kasih untuk pemeriksaan hari ini. Secara umum Bapak normal. Mungkin dari giginya ya Pak. Ada karies gigi. Jadi silakan. Dan juga telinga tadi mungkin ada bisul di situ. Jerawat ya. Mungkin Bapak kelebihan protein. Baik, terima kasih untuk pemeriksaan hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.
ya, Dek. Ini udah disetok.